ini, sekitar 20% dari 250 juta jiwa atau 1 dari 4 penduduk Indonesia memiliki potensi masalah gangguan jiwa. Hal ini menandakan kesehatan jiwa telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang belum terselesaikan secara nasional. Lalu, bagaimanakah kita sebagai individu turut menyikapi hal ini? Bisakah kesehatan jiwa disikapi melalui sisi religius? Ternyata, agama Hindu telah memberikan petunjuk untuk menyikapi masalah ini melalui ajaran Tattvam Asi. Lalu, bagaimanakah ajaran Tattvam Asi berperan dalam penanganan masalah kesehatan jiwa? Pertama-tama, mari kita dalami lebih jauh tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi ketika seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Berbicara tentang kesehatan jiwa, tidak akan lepas dari konsep gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya atau disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Contoh gangguan jiwa yang sering terjadi adalah depresi, ansietas atau kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan gangguan kepribadian. Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja mulai dari tingkat ringan hingga sangat berat. Beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa yaitu faktor genetik, faktor biologis, stres dan trauma, perubahan hormonal, penggunaan zat tertentu, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Orang dengan gangguan jiwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: perubahan suasana hati, perubahan perilaku, gangguan tidur, perubahan pola makan, kesulitan berkonsentrasi, pikiran dan persepsi yang tidak wajar, isolasi sosial, perasaan putus asa atau pikiran bunuh diri, perubahan energi dan gangguan fisik tanpa sebab yang jelas. Kemudian terdapat beberapa hal yang dapat diupayakan dalam penanganan gangguan jiwa, seperti terapi psikologis, penggunaan obat-obatan, terapi konseling, terapi seni dan olahraga, latihan dan gaya hidup sehat, pengelolaan stres, dukungan sosial, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Selain itu, keluarga dan masyarakat dapat berperan dengan memberikan keterampilan pertolongan pertama kesehatan jiwa atau Mental Health First Aid Action Plan yang terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, lakukan pendekatan, cari adanya dan jenis masalah yang dihadapinya. Yang kedua, mendengarkan tanpa menghakimi. Yang ketiga, memberikan dukungan dan informasi yang tepat. Yang keempat, mendorong penderita untuk mendapatkan bantuan profesional yang sesuai. Dan yang terakhir, mendukung dengan bantuan lainnya. Konsep Tattvam Asi dapat berperan dalam mendorong hadirnya perilaku positif masyarakat Bali terhadap ODGJ. Tattvam Asi sebagai sebuah konsep yang bermakna aku adalah kamu adalah aku, didasarkan pada prinsip rasa saling memiliki, sehingga masyarakat Bali dapat merefleksikan apa yang dialami oleh orang lain sebagai bagian dari dirinya. Berdasarkan hal tersebut, konsep Tattvam Asi dapat digambarkan sebagai rasa empati. Contoh bentuk penerapan konsep Tattvam Asi dalam perawatan ODGJ adalah sebagai berikut. Menunjukkan sikap yang tidak mencemooh ODGJ dan juga menunjukkan sikap empati. Pemahaman dan penerapan Tattvam Asi akan menuntun masyarakat Bali untuk merefleksikan hal yang terjadi pada ODGJ ke dalam dirinya sendiri, sehingga masyarakat akan berpikir kembali untuk memberikan label ataupun perilaku buruk kepada ODGJ. Pikiran-pikiran tersebut juga mendorong masyarakat Bali untuk lebih memberikan kasih sayang dan pertolongan kepada ODGJ. Sehingga penerapan Tattvam Asi akan menurunkan stigma pada ODGJ dan diharapkan dapat mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk pada ODGJ. Oleh karena itu,
Mari kita sebagai individu yang religius mulai menerapkan ajaran Tatuam Asi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menyikapi segala peristiwa dan masalah yang terjadi dengan lebih bijak dan penuh kasih.